Selamat datang di kanal YouTube kami. Kali ini kami akan membahas topik yang cukup kontroversial, yaitu senjata-senjata yang digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Seperti yang kita ketahui, KKB telah melakukan banyak tindakan kekerasan di wilayah Papua, termasuk pembunuhan, penyerangan terhadap kepolisian dan tentara, serta pembakaran fasilitas publik. Salah satu aspek penting dari aktivitas KKB adalah penggunaan senjata api. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis senjata yang umum digunakan oleh KKB di Papua. Yang pertama yakni senapan serbu AK-47. Senapan serbu AK-47 adalah senjata api yang paling banyak digunakan oleh KKB di Papua. Senapan ini awalnya dirancang di Uni Soviet pada tahun 1940-an dan sejak itu telah menjadi salah satu senjata api paling populer di dunia. Senapan ini memiliki laras panjang, yang memberikan akurasi yang baik pada jarak dekat dan menengah. AK-47 juga cukup tahan lama dan dapat diandalkan bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk. KKB sering menggunakan senapan ini dalam serangan mereka terhadap aparat keamanan dan target sipil. Yang kedua, senapan mesin ringan, SMR. Senapan mesin ringan, SMR, adalah senjata api yang dapat menembakkan peluru dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Senjata ini biasanya digunakan untuk menyerang target dari jarak yang lebih jauh daripada AK-47. Senapan mesin ringan biasanya lebih besar dan lebih berat dari senapan serbu, sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Namun, SMR dapat menghasilkan kerusakan yang signifikan pada kendaraan dan bangunan. Yang ketiga, pistol Makarov. Pistol Makarov adalah senjata api ringan yang sering digunakan oleh KKB di Papua. Pistol ini dirancang oleh Uni Soviet pada tahun 1950-an dan menjadi senjata standar bagi militer dan polisi Soviet selama beberapa dekade. Pistol Makarov biasanya digunakan sebagai senjata cadangan, terutama dalam situasi di mana senjata utama KKB tidak dapat digunakan. Yang keempat, senapan sniper. Senapan sniper digunakan untuk menembakkan peluru dengan akurasi yang tinggi dari jarak yang jauh. Senjata ini sering digunakan oleh KKB di Papua dalam operasi yang lebih canggih dan biasanya ditemukan dalam tangan pemimpin atau penembak jitu KKB. Senapan sniper dapat menghasilkan kerusakan yang besar pada target, termasuk kendaraan dan bangunan. Senapan ini juga dapat membunuh target dari jarak yang jauh dengan akurasi yang tinggi. Dan kelima, bom penghancur alias granat. Granat sering digunakan oleh KKB di Papua sebagai senjata untuk menyerang kendaraan atau bangunan. Granat memiliki daya ledak yang besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada target. Senjata ini juga dapat digunakan sebagai senjata untuk menimbulkan teror dan membuat orang-orang menjadi takut. Yang keenam, senapan serbu SS-1. Senapan serbu SS-1 adalah senjata buatan Indonesia yang digunakan oleh tentara dan kepolisian di seluruh Indonesia. Namun, KKB juga sering menggunakan senjata ini dalam serangan mereka. SS-1 memiliki kemampuan menembak jarak jauh dan daya tembak yang cukup kuat, sehingga sangat berbahaya dalam pertempuran. Yang ketujuh, senjata rakitan. KKB juga sering menggunakan senjata rakitan yang dibuat secara lokal. Senjata ini mungkin tidak sekuat senjata buatan pabrik, tetapi masih dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan membahayakan nyawa. Senjata rakitan biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti pipa besi dan kayu. Yang kedelapan yakni pistol Glock. Selain senapan, KKB juga menggunakan pistol untuk menyerang aparat keamanan dan target sipil. Pistol Glock adalah salah satu jenis pistol yang sering digunakan oleh KKB di Papua. Pistol ini memiliki kemampuan menembak jarak dekat dan dapat dengan mudah disembunyikan, membuatnya menjadi senjata yang sangat efektif dalam serangan teroris. Dan yang terakhir yakni senjata tradisional. Selain senjata modern, KKB juga menggunakan senjata tradisional seperti busur dan anak panah, mandau, dan belati. Meskipun tidak sekuat senjata modern, senjata-senjata ini masih dapat menjadi ancaman serius bagi target mereka. Sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa penggunaan senjata oleh KKB adalah tindakan ilegal dan kekerasan tidak dapat diterima. Konflik di Papua harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan kekerasan. Pemerintah dan komunitas internasional perlu bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan di Papua dan mencari solusi yang damai dan berkelanjutan untuk konflik tersebut.
Dengan demikian senjata-senjata yang digunakan oleh KKB di Papua mencakup berbagai jenis senjata api, mulai dari senapan serbu AK-47 senapan mesin ringan, pistol Makarov, senapan sniper, granat, senapan serbu SS-1, senjata rakitan, pistol Glock dan senjata tradisional. Semua senjata ini berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada target, termasuk kendaraan dan bangunan. KKB sering menggunakan senjata-senjata ini dalam serangan mereka terhadap aparat keamanan dan target sipil, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan di wilayah Papua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kamu menikmati konten kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.